Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Khairul Umam, NPM 200504 0075, Fakultas Teknik, Prodi Teknik Informatika, mata kuliah Komputer and Device, dosen Pak Nugroho Agung Prabowo, ST MKom. Di sini saya akan menjelaskan mengenai komponen-komponen CPU dan fungsinya. Yang pertama, caching CPU. Caching merupakan bagian terluar dari sebuah CPU atau Central Processing Unit. Komponen ini bisa dibilang sebagai rumah bagi perangkat-perangkat yang membuat komputer dapat bekerja sesuai dengan fungsinya. Yang kedua, motherboard atau mainboard. Motherboard atau dalam bahasa Indonesia disebut papan induk. Papan induk adalah komponen utama dari suatu perangkat komputer. Papan induk adalah wadah dari bermacam-macam perangkat elektronik yang ada dalam komputer dan saling terhubung sehingga komputer dapat berjalan. Di dalam motherboard terdiri atas yang pertama, prosesor. Prosesor merupakan otak yang menjalankan proses kerja pada komputer. Komponen ini bekerja sama dengan perangkat komputer lainnya untuk mengatur segala aktivitas serta jalannya program yang ada. Prosesor mempunyai satuan kecepatan MHz atau MHz dan GHz atau GHz. Semakin besar kecepatan suatu prosesor, maka semakin cepat pula kinerja yang diberikan. Yang kedua, BIOS atau Basic Input Output System. BIOS adalah program dasar yang dipakai antara motherboard dan sistem operasi. Program ini terdapat pada ROM atau Read Only Memory yang berfungsi untuk mengatur suatu komponen yang terhubung pada motherboard agar dapat bekerja. Yang ketiga, North Bridge Controller dan South Bridge Controller. North Bridge Controller bagian ini berfungsi untuk menghubungkan antara slot RAM, slot AGP, dan soket CPU atau prosesor. Letaknya berdekatan dengan prosesor dan menjadikannya sebagai salah satu bagian penting dari sebuah motherboard. Sedangkan South Bridge Controller ini juga merupakan bagian penting dari motherboard. Fungsinya adalah sebagai pengatur kerja peripheral pada perangkat komputer seperti ROM, BIOS, USB, keyboard, IDE, controller, mouse, modem, LAN, dan lainnya. Yang keempat, slot RAM dan RAM. Sesuai namanya, bagian ini memiliki fungsi sebagai tempat meletakkan RAM. Saat ini untuk jenis motherboard baru sudah menggunakan tipe DDR3. RAM merupakan penyimpanan data yang memungkinkan setiap proses dapat dengan cepat diakses oleh prosesor. Semakin besar kapasitas RAM yang dipakai, maka akan semakin baik juga kinerja komputer. Yang kelima, slot PCI. PCI merupakan singkatan dari Peripheral Component Interconnect. Slot PCI adalah tempat untuk menyisipkan add-on card LAN, sound, hingga TV tuner. Yang keenam, slot AGP. Slot AGP atau Accelerated Graphic Port adalah tempat untuk memasukkan AGP card yang berguna untuk menampilkan grafis pada layar komputer. Letaknya bersisian dengan slot PCI dan hampir terlihat sama, sehingga sulit untuk dibedakan.
Yang ketujuh, slot IDE dan SATA. IDE atau Integrated Device Electronic berguna untuk perangkat hard disk atau floppy disk. Sementara SATA atau Serial Advanced Technology Attachment berfungsi sebagai penghubung serial ATA. Kalau motherboard tipe lama masih menggunakan salah satu slot saja, kini di model baru sudah menggunakan keduanya. Yang ke-8, CMOS atau Complementary Metal Oxide Semiconductor. CMOS merupakan baterai yang berfungsi untuk memberikan daya pada sebuah memori pada motherboard sebagai pengatur konfigurasi. Itulah untuk bagian dalam motherboard. Yang ketiga dalam CPU yaitu power supply. Power supply adalah komponen komputer yang dapat menghubungkan listrik berarus AC menjadi DC dengan voltas rendah. Komponen ini dimanfaatkan sebagai sumber daya bagi perangkat komputer lainnya. Power supply memiliki peranan penting di dalam menyediakan daya untuk menghidupkan dan menstabilkan performa komputer secara keseluruhan. Yang keempat, fan processor. Komponen yang satu ini merupakan sebuah perangkat yang dipekerjakan untuk membantu kinerja suatu prosesor. Kipas prosesor berfungsi sebagai pendingin dan menjaga agar suhu prosesor tetap dingin dan stabil. Hal ini bertujuan agar perangkat prosesor komputer kita tidak cepat overheat maupun rusak. Yang kelima, hard disk. Layaknya seperti sebuah CD card dalam smartphone, hard disk juga berfungsi untuk menyimpan berbagai data dan juga menyimpan berbagai sistem operasi dari suatu perangkat komputer itu sendiri. Yang keenam, VGA card. VGA card atau Video Graphic Adapter merupakan salah satu komponen yang dirasa sangat penting untuk sebuah perangkat komputer. Sebab komponen yang satu ini berfungsi mengolah data grafis sebelum ditampilkan ke monitor. Yang ketujuh, CD atau DVD-ROM. CD atau DVD-ROM atau juga yang bisa disebut dengan optical disk drive ini adalah piranti yang dapat digunakan untuk menulis dan membaca kaset atau kepingan CD atau DVD. Yang kedelapan, kipas cooler. Fungsi utama kipas komputer adalah mengeluarkan dan memasukkan udara segar secara berkala supaya di dalam komputer dapat terjaga dengan baik. Cara kerja dari kedua alat ini cukup mengagumkan, yaitu heatsink atau akan menerima panas secara rata dari prosesor lalu dibuang dengan fan. Baik, sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.